Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 16166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah kantor ilmu teknologi kemaritiman. Pendahuluan. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. 17.480 buah pulau. Wilayah perairan laut 5,8 juta kilometer persegi atau 31 juta kilometer persegi laut teritorial dengan 2,7 juta kilometer persegi laut. Yang ketiga, panjang garis pantai yaitu 104.000 kilometer. Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan atau hasil bumi maupun yang tidak terbarukan hasil tambang dan mineral. Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Penduduk yang besar dan daya beli terus meningkat adalah pasar yang potensial. Sementara itu, jumlah penduduk besar dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. Lokasi geografis juga sangat strategis atau memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia, karena Indonesia dilewati oleh satu Island of Communication atau selat, yaitu Selat Malaka. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 wilayah LNI yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Green economy. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Tujuan green economy. Pertama, memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi green economy dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, peningkatan investasi hijau. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas lapangan kerja pada sektor hijau. Yang keempat, peningkatan pangsa sektor hijau. Yang kelima, penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap produk. Yang keenam, penurunan CO2 dan tingkat polusi. Yang terakhir, penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Manfaat green economy. Yang pertama, menjaga alam atau lingkungan dan mencegah pertumbuhan polusi dari berbagai aspek. Yang kedua, mengembalikan kesejahteraan. Yang keempat, perencanaan pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau dan pemberantasan kemiskinan. Yang terakhir yaitu konsumsi dan produksi berkelanjutan. Blue economy. Blue economy merupakan pengkayaan green economy dengan semboyan blue sky, blue ocean, ekonomi tumbuh akan sejahtera namun langit dan laut tetap biru. Gunter Foley menyebut blue economy sebagai green 2.0 atau green economy yang disempurnakan. Sementara itu, UNEP atau United Nations Environmental Program tidak mengenal blue economy. UNEP pernah menerbitkan laporan khusus berjudul Green Economy in a Blue World, yang itu prinsip-prinsip green economy yang diterapkan pada sektor kelautan. Konsep blue economy contoh alam, sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien, tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam. Cara kerja ekosistem dijadikan model blue economy, yaitu seperti air mengalir dari gunung, membawa nutrien dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seorang komponen ekosistem. Limbah dari suatu menjadi makanan bagi yang lain. Limbah dari suatu proses menjadi bahan baku atau sumber energi bagi yang lain. Hanya dengan distribusi energi, distribusi secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal. Tujuan. Efisiensi alam, nol limbah, tidak meninggalkan apapun untuk disia-siakan. Limbah untuk satu adalah makanan untuk yang lain. Limbah dari suatu proses adalah sumber energi untuk yang lain.
inklusi sosial atau swasembada untuk semua, kesetaraan sosial, lebih banyak pekerjaan, lebih banyak kesempatan bagi orang miskin, sistem skill produksi generasi tanpa akhir untuk regenerasi, menyimbangkan produksi dan konsumsi, inovasi dan adaptasi, prinsip-prinsip hukum fisika dan adaptasi alami yang berkelanjutan. Perbandingan blue dengan green economy. Component. What is this? Dream of the green economy, expensive subsistence supports by tax. Dream of the blue economy, innovative, competitive, class job. Attitude component. Dream of the green economy, project complete for and against. Dream of the blue economy, regenerate cenderung chose the best. Component action, dream of the economy, do less bad. Dream of the blue economy, do more good. Component dream of the green economy, global corporation. Dream of the blue economy, local dan entrepreneurs. Baiklah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf.